action. Dan inilah kita panggil Mario. Selamat siang semuanya. Lagu ini saya persembahkan untuk pacar saya, Eka. Bahwasanya ini penting banget yang Mas Iva jelaskan ya. Ini salah satu kunci kenapa jadi Iva Ivansa. Karena salah satunya sudah diberikan pada kalian. Tepuk tangan buat Mas Iva. Jangan berpukul sama pemain teman sendiri. Itu nomor 2. Saling kepercayaan. Begitu Mas Iva memilih saya sebagai DOP, I will give best angle. Tahun ke-7 tahun yang luar biasa sekali, karena tahun ke-7 ini menandakan bahwa anak-anak muda dimanapun juga dan komunitas indie itu selalu membutuhkan apa yang disebut ruang sharing bersama dan ruang untuk mengekspresikan diri. Jadi ruang untuk sharing pengetahuan, keterampilan, dan ruang untuk mengekspresikan diri. Dua ini yang menunjukkan kenapa LED Movie selalu hidup, dan terima kasih kepada Jarum yang terus-menerus mendukung acara semacam ini. Kemarin di Malang luar biasa sekali juga, hampir 1000 orang ya, lebih di Malang, dan nyaris di setiap diskusi mereka di Twitter sharing terima kasih sekali karena mereka mengalami sharing pengetahuan, sharing keterampilan, sharing komunitas, jaringan yang luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini, tahun ke-7 ini adalah tahun di mana kita mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan anak muda, karena Jogja ini selalu orang-orang selalu menganggap Jogja adalah kota pendidikan, dan lebih penting dari itu adalah kota komunitas. Ini yang jarang sekali dicatat. Pendidikan tanpa komunitas itu artinya sebuah ruang tanpa terapan untuk mempraktekkan pengetahuan dan menghidupkan pengetahuan. Oleh karena itu kalau kita lihat komunitas di Jogja untuk film saja itu lebih dari 75 komunitas. 75 komunitas itu sebuah ini yang luar biasa, jumlah yang sangat luar biasa sekali, itu 75 komunitas, dan belum komunitas yang lain, komunitas sepeda, komunitas apapun juga di Jogja ini. Jadi ini adalah 7 tahun merayakan bagaimana komunitas menjadi sumber dari kehidupan pengetahuan, keterampilan, dan ekspresi bagi anak muda. Terima kasih, senang sekali ini bisa bersama-sama dalam ruangan ini dengan rekan-rekan media dan dengan para luar biasa nih. Kalau melihat seperti ini, bangga sekali ya Mas ini ya, bahwa ternyata dunia perfilman kita memiliki masa depan yang sangat cerah. Kalau kita lihat dengan capaian-capaian yang sudah raih di dunia maupun jaringan yang Mas Gerin menyebut Yogyakarta kota komunitas, dan saya kira dari sisi ukuran dan skalanya sangat tepat sekali ya. Yogyakarta tidak sebesar seperti Jakarta sehingga terlalu crowded, terlalu sulit untuk antar komunitas itu saling berinteraksi. Tapi Jogja menawarkan ukuran kotanya yang sedang, komunitasnya cukup bagus, cukup banyak tumbuh, dan juga kota pendidikan, kota budaya, ya, keunikan dari sudut-sudut kotanya juga masih cantik, sehingga secara keseluruhan memberikan mendukung yang saya senang sekali adalah ruang kreativitas tadi bagi kalangan pemuda untuk tumbuh dan berkembang. Di dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kebetulan undang-undang perfilman itu mengamanatkan bahwasanya urusan perfilman itu diurusi oleh kementerian yang membawahi atau yang membidangi kebudayaan, sehingga dari situlah maka sekarang ini, karena sekarang kan kebudayaan dan pendidikan sudah menjadi satu rumah, sehingga kita mencoba untuk menata program-programnya, menata struktur apa saja yang perlu dilakukan, ya, strategi-strategi apa yang perlu dilakukan agar perfilman Indonesia itu maju. Di Direktorat Jenderal Kebudayaan kita memiliki direktorat khusus yang menangani ini, perfilman, yang kesenian dan perfilman. Di sini ada Pak Bantoro, silakan berdiri Pak Bantoro dari Direktorat Perfilman. Kalau mau usul program-program, nah beliau ini yang nanti akan merampung. Jadi intinya pertama saya sangat senang sekali mendukung program-program seperti ini ya, dan bagaimana kita bisa bersinergi ya,
mendampingi, membantu bisa tumbuh dan semakin kuat berkembang. Nah, mungkin nanti bisa juga memberikan input program-program yang selama ini kita coba untuk lakukan ya. Yang penting bahasanya satu, kita percaya bahasanya indie movie itu merupakan satu area yang sangat strategis sekali untuk meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia. Ide yang lahir pada saat itu adalah mengawetkan, seperti yang Ibu bilang itu, mengawetkan sejarah bangsa lewat sinema. Dengan selama ini kita tahu bahwa Jayakusuma itu cuma nama besarnya, lalu kemudian Usman Ismail juga nama besarnya, gitu. Tidak pernah kita bisa menikmati karya mereka yang dijual secara di umum, gitu. Lalu kemudian lahir ide seperti itu, cuma pada saat itu Mas Karin bilang bahwa ini terlalu banyak, melibatkan unsur, jadi terlalu ribet. Dimana yang paling sederhana aja, jadi kita mengadopsi sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh sinias Amerika pada saat itu di Hollywood, namanya Spielberg, itu untuk bikin semacam apa yang namanya dulu itu on the lawn, kalau nggak salah gitu, on the lawn. Jadi sebuah pencapaian yang dilakukan oleh sinias besar untuk kemudian merangkul anak-anak muda atau seniman yang tidak punya kesempatan banyak untuk bikin film, lalu kemudian dipertanyakan ide mereka, lalu dihadapkan dengan rata ekspor, dan mereka akan biayai seperti budgetnya film Hollywood. Nah, ide yang sederhana ini kemudian berkembang untuk kemudian kita terapkan di sini. Bagaimana kalau kita melakukan lewat komunitas indie. Terima kasih untuk waktunya semua. Yang jelas sih kita kemarin roadshow, mau cerita aja sih, kita kemarin roadshow, jadi tambahan yang menarik sekali ya di tahun ini juga kita menjamak kota-kota yang belum dijamah oleh Relax juga. Kemarin itu di Semarang kayak kita roadshow, kita bikin kayak mini workshop, jadi kayak seminar di atas ya. Jadi ketika kita buka sesi tanya jawab, ada satu anak yang berdiri dia bilang, saya memegang rekor, saya punya 1000 tiket film Indonesia. Jadi dia nonton 1000 film Indonesia dari umur 10 tahun. Dan dia pertanyaannya menarik banget ya Bang ya. Dia nanya, orang-orang street saya mau gimanain? Mau gimana kita gitu. Makanya adalah itu gitu. Mungkin tahun depan kita akan lebih bikin penonton kita sebenarnya Mas Daryl. Jadi kita akan mencoba untuk lebih, kita sadar banget penonton film Indonesia itu salah pembuat film indie kebanyakan adalah orang tidak menonton film Indonesia. Itu udah terbukti dari brosur kita. Kalau kita tanya pasti banyak yang mereka udah asik bikin film sendiri. Jadi sekarang ini nih dengan program kita yang lanjutnya nanti Lingkar Alumni ini, ya kita akan coba mengembangkan sayap kita. Jadi tahun ini kita ada mengumpulkan sekitar 7.000 lebih orang lah. Itu baru yang daftar. Belum lagi dengan komunitas mereka yang mungkin hari itu nggak ikut dan mendaftar. Jadi perkembangan itu sangat besar. Kita tuh kalau tadi kata Bang Mas Garin itu adalah lokomotif, ya kan? Filmmaker yang terkuat, ya. Nah, pengennya di Lingkar Alumni ini di program tuh pengen Lingkar Alumni ini jadi kayak kereta dan stasiun-stasiunnya. Jadi kita bisa punya perhatian khusus. Kita dari LLX sudah 7 tahun bekerja sama dengan Mas Garin, Pak John, dan saudara Buset. Kita melihat LLX sebagai produk Indonesia yang diapresiasi oleh anak muda Indonesia. Kita juga ingin memberikan wadah untuk kreatif, mengembangkan kreativitas anak muda Indonesia melalui indie movie. Karena kita melihat bahwa melalui kreativitas bisa mengembangkan karakter sejalan juga dengan personality LLX yang diposisikan sebagai brand yang kita melihat dalam perjalanan ini sudah 7 tahun kita menggunakan, kita bekerja sama dengan Mas Garin dan Vincent. Kita tidak duduk sebagai kami brand dan set adalah produser, tapi kita bekerja sama untuk mengembangkan ini menjadi bagaimana
lebih bisa baik diterima oleh masyarakat dan juga mengembangkannya tidak cuma Sekedar sokongan biaya ya. tidak cuma sokongan biaya, tapi bagaimana mengembangkan ini untuk lebih besar lagi ya. Ya jadi memang sekarang ini hari ini kita sebenarnya menurut saya hari ini kita menyaksikan salah satu hal yang mungkin sebenarnya sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tapi cukup menarik untuk kita lihat, yaitu pertarungan antara Iron Man dengan Man Summers. Kebetulan angkanya judulnya pakai angka semua ya, Iron Man 3 sama Man Summers dan Autumns. Karena saya sempat menyampaikan bahwa kita sekarang di industri film Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar, gitu ya. Bioskop semakin mendorong ke atas ini ya, sesuatu ekonomi statusnya dibanding jumlah seksual, sehingga jumlah yang tadi kan jadi sehingga memang penonton itu makin terdorong ke atas ekonominya, dan buat mereka ya yang kosmopolit gitu ya, biasa dengan lifestyle yang memang sudah lebih kota dan sebagainya, film-film Hollywood sudah pasti menjadi santapan yang menggairahkan karena secara produksi juga jauh lebih luar biasa besar gitu ya. Iron Man ini saya nggak tahu berapa, tapi kalau saya pernah hitung-hitung gitu, kalau saya dikasih budgetnya Avatar yang 2 triliun, ya saya bisa bikin 3.000 laskar pelangi. Nah, jadi itu bandingannya nggak ideal. Oleh karena itu memang kita memerlukan satu hal ya. Tentu saja ada policy dari pemerintah yang harus kita mintakan. Tapi yang paling penting seperti kegiatan kita sekarang ini adalah menumbuhkan base. Pengen deh gitu terlibat dalam film indie gitu kan, biasanya ya kalau film layar lebar atau mungkin di TV gitu kan, sinetron atau apa gitu. Tapi ini kayak ada sebenarnya satu keinginan aku aja memang untuk pengen terlibat di sama teman-teman yang mau belajar, dan aku kan juga belajar juga gitu kan, sampai saat ini pun masih belajar, dan rasanya senang karena makin hari tuh makin banyak teman-teman yang mau belajar bikin film dan gimana sih caranya terlibat dalam pembuatan satu film itu, karena yang udah-udah yang aku jalanin kan beda ya gitu sama yang aku jalanin di LLF ini gitu. Jadi agak beda. Spiritnya beda, jadi ada satu kepuasan tersendiri dan perasaan yang yang maksudnya pengen ikut lagi gitu jadinya. Editor sih. Karena kayak gini tuh kan bukan nggak banyak, maksudnya nggak setiap hari bisa terlibat kayak gini gitu. Maksudnya kalau untuk TV, sinetron ya kapan aja ada gitu. Tapi kalau untuk ini kan benar-benar satu hal yang langka, benar yang emang harus dicoba. Kalau saya memang memang saya juga kan tertarik sama belakang layar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak diundang ke sini pun saya akan datang ke booth itu juga. Saya akan melihat apa yang dibagi sama para sineas yang ada di booth itu atau kelas-kelasnya kayak tadi Mas Iva. Tadi sebenarnya saya pengen duduk di depan. Nggak tahu ya, ada program yang harus dijalankan Mas Iva juga saya ikutin karena memang ya buat saya. Film bukan cuma sekedar ditonton terus habis itu kayak udah hiburan, enggak gitu. Bahkan buat saya masih bisa petik pelajaran hidup dari film, atau kita bisa berbagi ilmu pengetahuan lewat film. Itu banyak banget yang bisa dibagi lewat film, makanya saya juga tertarik ke belakang layar. Nah, semangat ini ya itu makanya tadi saya bilang ya kalau nggak diundang pun saya akan masuk ke kelas-kelas yang lain ini semua gitu. Yes, luar biasa. Mario, terima kasih banyak. Dan Mas ini putra dari Ida Leman. Oh iya. Dan restoran yang telah menghidupi TV dan film Indonesia ini, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Senang sekali ya terlibat event ini dari yang pertama dan yang ketujuh. Dari tahun ke tahun selalu merasakan perkembangannya, bukan hanya dari kualitas
membahas jumlah peserta aja, itu memang dari yang pertama podium kerasa sekali, tahun-tahun itu mengumpulkan 200 orang saja sangat sudah dari sekarang sendiri ya, sekarang 1000 lebih dan bukan hanya secara kuantitas tapi value-nya dan juga energinya juga terasa sekali bertambah besar dan khusus tahun ini sebenarnya temanya sangat menarik gitu. Temanya tahun ini musikal, tapi saya tadi sudah beserta dengan Valina dan Mario mencoba untuk share gitu di sesi yang pertama bahwa musik buat saya sangat penting ketika dikaitkan dengan seniman, bukan hanya untuk meng-create mereka untuk menjadi sutradara musikal atau apa untuk membuat film musikal, bukan, tapi musik buat saya sampai sekarang saya percaya sebagai basic dari bagaimana saya menciptakan sebuah taste, menciptakan sebuah emosi dan penting sekali untuk share ke mereka tentang tema ini. Jadi tema tahun ini menarik sekali dan terbukti sesi pertama tadi sangat antusias sekali. Jadi sebuah kota yang mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan dan spirit dan akhirnya melahirkan jaringan akan menjadi suatu kota yang menjadi kota pendidikan informal yang luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini saya merayakan 7 tahun Indie Movie, tidak sekedar merayakan Indie Movie, tapi merayakan para sponsor Indie Movie dan dukungan dari pemerintah juga dari jalur, dan merayakan pada masyarakat Indie Movie di Jogja khususnya pada hari ini sebagai perayaan bahwa kita bersama dalam membangun sebuah masyarakat yang mampu melakukan sharing pengetahuan, keterampilan, spirit dan jaringan. Pada 4 kata inilah sebenarnya kita menghidupi sebuah masyarakat dan menghidupi apa yang disebut spirit anak muda yang seharusnya diberi tempat dan ruang. Dan hari ini kita bersama senang karena ada pihak swasta, ada pihak pemerintah, dan ada pihak teman-teman profesional, artis, maupun dari teman-teman penyelenggara, organisator yang berbeda. Jadi kita rayakan 7 tahun untuk ke depan dengan semangat dan spirit lebih dan lebih lagi. Luar biasa, tepuk tangan, 2012.